Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sukri di channel YouTube kami Pasar Kopra Lombok. Baik, hari ini saya tidak keluar master, namun pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tips, saran, dan informasi seputar hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan kita, yakni masalah mata pasar. Karena tanpa adanya mata pasar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik pemasar yang senior, junior, atau yang pemula seperti saya ini, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa adanya mata pasar. Nah, kaitannya dengan ini, untuk teman-teman para pemasar yang bingung kemana dan di mana mau beli mata pasarnya, mau pesan di online prosesnya agak lama gitu. Jadi saya sarankan untuk para pemasar yang khususnya berada di Gerung atau seputaran Lombok Barat, Mataram dan sekitarnya, saya sarankan untuk membeli atau menghubungi teman kita yang ada di ini dia nomornya yang ada di bawah saya, nomor sekalian foto dan nama orangnya. Bisa menghubungi langsung ke orangnya yang ingin membeli atau membutuhkan mata pasar. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang sudah tahu di mana tempat pembeliannya, mungkin ada masalah dengan keuangan gitu, atau tidak ada masalah dengan keuangan. Dan yang ketiga, mungkin karena ada kesibukan dan lain hal gitu, sehingga kita tidak bisa atau sempat keluar untuk membeli. Dan yang keempat, ini mungkin karena ada kendala alam, mungkin ada cuaca, hujan lebat gitu, sehingga kita tidak bisa keluar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini dia tips atau saran yang akan saya sampaikan ini, mungkin akan bisa menjawab 4 hal atau masalah yang tadi. Yakni, bagaimana caranya kita bisa membuat mata pasar sendiri yang memang mungkin tidak sebagus mata pasar yang kita beli, tapi setidaknya bisa difungsikan lah atau bisa menjawab 4 masalah atau hal yang tadi. Yakni dengan biaya yang sangat relatif murah gitu, hanya dengan 6.000 saja, atau bahkan bisa dibilang tanpa biaya, hanya dengan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau yang sudah dibuang. Nah, ini dia ya Bang, alat yang kita butuhkan. Yang pertama yang kita butuhkan hanya mesin gerinda ini saja. Bagi teman-teman yang tidak punya, bisa pinjam di tetangga gitu seperti saya ini. Karena kita dapat minjam gitu, kita dikasih seadanya saja seperti ini gitu. Dan yang kedua yang kita butuhkan ini adalah bekas besi dari potongan besi payung yang besar yang biasa dipakai di pasar gitu, bisa kita dapat di tempat barang-barang yang sudah bekas gitu. Ini dia. Ya, ini dia yang kita butuhkan, barang bekas ini, pulpen yang sudah tidak terpakai, yang sudah terbuang gitu. Ini dia. Yang sudah tidak bisa terpakai lagi, ini dia. Dan ini bisa kita dapatkan biasanya dibuang sama anak-anak yang sudah tidak terpakai lagi. Dan ini dia benang jahit yang sangat relatif murah gitu, yang bekas ini. Dan yang selanjutnya ini silet yang kalau kita beli mungkin berapa, 500 rupiah mungkin harganya, atau 1.000 rupiah. Ini kemarin saya dapat mungut di jalan. Ini dia. Dan ini lem G yang kita butuhkan gitu untuk mengelem nanti. Ini kalau kita beli harganya cuma 6.000 rupiah, tapi ini berhubung ada sisa gitu, jadi sekarang kita tidak memerlukan atau mengeluarkan biaya untuk proses pembuatannya. Baik, dan selanjutnya kita coba langsung ke proses pembuatannya gitu. Oh ya, ini dia pensil yang sudah saya potong gitu, dan saya iris dia pakai silet yang utuhnya gitu, dan ini saya potong juga pakai silet. Nggak terlalu ribet gitu proses pembuatannya. Ini bekas pensil ini ya. Jadi yang pertama kita siapkan dulu, pastikan posisi mesin gerindanya hidup gitu. Coba kita cek dulu. Ya, alhamdulillah hidup dia. Oh iya, karena proses pembuatan ini sangat mudah dan simpel gitu, bisa dilakukan atau dicoba oleh siapa saja, terutama teman-teman yang masih pemula bisa coba langsung gitu. Langkah pertama, kita potong dulu besi payung ini sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita samakan bisa juga dengan panjang mata pasar yang kita beli. Kembali saya ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada dimanapun dan dalam kondisi apapun kita, apalagi kita menggunakan alat seperti ini.
Nah ini dia sudah kita potong gitu. Lupa saya bilang tadi untuk kita menggunakan kacamata, dan ternyata kacamata Polaris bukan hanya dipakai di sport saja, bisa juga difungsikan saat kita kerja seperti ini. Dan selanjutnya kalau sudah dipotong seperti ini, kita tajamkan dulu gitu bagian ujungnya. Ya ini dia, saya rasa sudah tajam ini dia. Dan proses yang selanjutnya ini kita kecilkan dulu bagian ujung ini untuk biar bisa masuk dia ke dalam rok ini. Oh ya, lupa saya bilang tadi, fungsi dari pensil bekas yang ini berfungsi untuk sebagai roknya gitu. Ini dia, mata pasar yang dibeli juga menggunakan bahan yang sama, yakni pensil bekas gitu. Baik, proses selanjutnya kita kecilkan dulu ini biar bisa masuk ke dalam pensil gitu untuk roknya. Ya, selanjutnya coba kita masukkan dulu. Nah, ini dia sudah bisa masuk gitu. Tinggal kita perdalam gitu, tapi jangan lupa sebelum kita memasukkan ini kita siapkan dia lem gitu untuk lebih memperkuat gitu. Nah ini dia ukurannya sangat pas gitu, tapi sebelum kita masukkan kita taruhkan lem dulu. Ini dia sudah kita taruhkan lem tadi, sekarang tinggal kita masukkan dia ke dalam pensil bekas yang kita buat sebagai roknya. Nah ini dia sudah kita pasangkan dia roknya, sekalian sudah kita lem. Ini dia kita tambahkan lemnya dari bagian atas. Ya ini dia bisa dibilang sudah 90% jadi gitu. Selanjutnya kita pemasangan benang gitu, penggulungan benang. Oh ya teman-teman, jangan lupa pastikan mata pasarnya dan juga roknya bisa masuk ya ke dalam lubang laras. Nah ini dia, pas dia ukurannya. Ini dia teman-teman ya, pas dia ukuran keluar masuknya. Dan sekarang proses selanjutnya yaitu kita penggulungan benang gitu. Oh ya lupa saya kasih tahu teman-teman, untuk lebih bagusnya gitu, ujung yang bagian di sini itu sebaiknya kita kasih amplas dia tuh, yang ini, yang kayak di sini tapi bagian yang dalamnya ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk mencoba kembali gitu, biar gulungan benangnya tidak berlebihan gitu sehingga tidak bisa masuk gitu. Ini dia, bisa dia masuk, ini dia. Ini Bapak. Nah kalau teman-teman sudah pastikan tadi bisa keluar masuknya, tinggal proses pengeliman gitu. Ini dia proses pengelimannya untuk memperkuat gitu. Selanjutnya kita potong dia bagian benangnya. Kita tunggu beberapa menit saja gitu. Nah proses selanjutnya, kalau kita sudah memastikan lem tadi merekatnya dengan bagus gitu, selanjutnya kita melakukan pengamplasan. Ini ada kebetulan amplas bekas gitu. Baik, selanjutnya kalau sudah proses pengamplasan selesai gitu, kita coba ulang lagi dia masukkan ke dalam laras. Nah ini dia, keluar masuknya sangat bagus sekali gitu. Baik, selanjutnya kalau sudah rampung seperti ini, jadi proses akhir pembentukan lubang yang di belakang ini. Seperti halnya mata pasar yang dibeli, ini dia. Bentuknya seperti ini. Ini bisa kita menggunakan silet yang kita pungut tadi. Ini dia temannya proses pembentukan di bagian roknya. Bisa kita kikis dia dengan ujung silet, ini dia. Masuk ke sini dan kita ujung siletnya kita tahan dan bagian roknya kita putar gitu. Nah ini dia temannya, kalau sudah bagian belakang roknya sudah terbentuk seperti ini, tinggal kita proses akhir, yakni proses pengamplasan gitu ya. Nah ini dia teman-teman ya, bisa dibilang sudah jadi gitu. Memang seperti yang saya bilang tadi, bentuknya sih tidak sebagus dengan
mata rok yang kita beli, cuman beda-beda tipis lah gitu. Ini dia. Ini kan proses pembuatannya sangat simpel gitu, bisa dilakukan atau dicoba oleh siapa saja, baik kalangan pemasar pemula gitu. Baik, selanjutnya proses akhir, coba kita tes bagaimana akurasi melesatnya gitu. Nah ini dia teman ya, proses pengikatan sudah selesai, tinggal kita coba tes akurasinya. Ini dia teman-teman, sekarang proses akhir, coba kita tes akurasi bagaimana melesatnya. Nah itu kan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana akurasinya. Akurasi dan melesatnya sangat bagus gitu, tidak ada bedanya dengan mata pasar yang kita beli. Nah ini dia kan. Ya itu tadi kan teman-teman bisa lihat bagaimana akurasinya. Dan mungkin hanya ini tips atau saran yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para teman-teman pemasar pemula gitu. Dan kalau ada kesalahan atau kekurangan kami dalam penyampaian, memang itu murni kesalahan atau kekurangan kami. Dan mohon untuk komen untuk kami memperbaiki ke depannya gitu. Dan jangan lupa subscribe-nya yang insya Allah akan membantu kami dalam melakukan penayangan-penayangan informasi dan tips yang berikutnya. Sekian dan semoga kita sehat, sukses selalu menyertai kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.